artis-artis yang tempo dulu ataupun artis yang udah berumur, bukan berarti mereka eksis tapi harus memakai susuk, bukan. Memang sebagian ada, saya lihat sebagian memakai dan mereka tetap eksis, ada juga yang tidak eksis. Tapi saya lihat di sini yang eksis karena memang punya kelebihan, punya kecantikan, memang punya hal yang bisa ditonjolkan, bisa punya hal yang ada powernya. Itu sebagian yang saya lihat, tidak semuanya pakai susuk, tapi ada sebagian yang memakai, tapi yang tidak memakai pun juga ada yang eksis sampai saat ini. Mbak, maaf sebelumnya ya, melihat fenomena artis saat ini seperti apa sih? Dalam apa? Dalam bidang apa? Iya, dalam bidang karir ya. Saya bilang ini, saya Mbak Yu, sebelumnya saya juga akan menerawang di sini. Dalam kehidupan artis sekarang ini kan hampir semuanya secara garis besar kan ekonomi lagi tidak baik, tidak benar. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggais rezeki itu. Apalagi dunia pertelevisian juga agak lesu, dan dunia hiburan juga tidak seperti kemarin, off air juga orang akan terhambat. Tapi secara garis besar yang punya rezeki pun juga akan ngeluh gitu loh, walaupun kondisi seperti ini. Tapi tadi saya bilang rezeki dari manapun, selama kita mau gerak, namanya saling mendoakan, semoga jadi kekuatan. Nah kan ada hal lain apa sih Mbak yang bisa bikin artis menjadi viral? Jadi gini, viralnya artis entah siapapun itu bisa karena keberuntungan, bisa karena timingnya tepat, bisa karena memang dia punya sesuatu di badannya, bisa juga memang karena dia punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Terkait masalah artis di usia tua gitu tapi masih tetap bersinar, masih awet muda, apakah itu ada yang khusus? Jadi gini, setahu saya selama jadi paranormal hampir 20 tahun lebih ini, artis-artis yang tempo dulu ataupun artis yang udah berumur, bukan berarti mereka eksis tapi harus memakai susuk, bukan. Memang sebagian ada, saya lihat sebagian memakai dan mereka tetap eksis, ada juga yang tidak eksis. Tapi saya lihat di sini yang eksis karena memang punya kelebihan, punya kecantikan, memang punya hal yang bisa ditonjolkan, bisa punya hal yang ada powernya. Itu sebagian yang saya lihat, tidak semuanya pakai susuk, tapi ada sebagian yang memakai, tapi yang tidak memakai pun juga ada yang eksis sampai saat ini. Nah terkait susuk, ada nggak sih Mbak yang datang ke Mbak sendiri yang pengen pakai susuk atau minta diterawang? Saya termasuk yang private dengan tamu-tamu saya. Saya tidak pernah membuka, tapi satu sama lain tamu-tamu saya, artis atau pejabat sekalipun, karena bagi saya sangat menjaga privasi saat saya diberi kepercayaan. Jadi ada banyak artis, pejabat, aparat, dan berbagai kalangan saya ada. Tapi kan bukan untuk dipamer-pamerkan, karena tujuannya tiap orang lain-lain. Ada untuk popularitas, biar bisa kepakai, biar orang tidak sayang, royal. Ada juga tetap kursinya dapat agar tidak terguling dari kursinya. Ada juga untuk kepangkatan, ada untuk pengarisan, jabatan, dan berbagai lain soal termasuk kecantikan. Juga pelet. Untuk susuk sendiri ada berapa jenis? Susuk itu banyak banget. Susuk itu jenisnya sangat banyak banget, disebutkan juga tidak akan menentukan satu hari. Yang jelas ini garis besarnya yang sering orang pakai: susuk berlian, susuk emas, susuk intan, susuk gotri, ada juga susuk dari batu-batuan, ada juga berbagai hal seperti blue perindu, ada juga susuk yang semar mesem, ada juga susuk putri, terus galuh, macam-macam susuk itu. Tergantung kepuasan, keinginan, dan harapan ataupun tujuannya seperti apa. Untuk susuk sendiri kalau udah dipasang itu bisa dicabut nggak sih Mbak, atau ada jangka waktu? Ya, kok selama yang masang saya ataupun beberapa paranormal lain yang saya tahu selahnya tahu kalau yang saya pasang pribadi mesti saya akan bisa tahu caranya masang dan melepasnya. Tapi kalau untuk yang paranormal lain, saya tahu dulu seperti apa yang terpasang dan harus bagaimana, karena tidak semuanya bisa saya lepas saat dia pasang dengan beberapa orang, tapi numpuk. Ada juga yang jadi masalah, jadi bumerang badinya sendiri. Di saat saya pasang dia tidak tahu pantangannya, dan saya melepaskan dengan berbagai cara. Ada juga yang tidak berhasil dan ada juga yang berhasil. Ada juga yang saya pernah mengobati orang pasang susuk, dia udah bertahun-tahun, puluhan tahun, di saat dia sakit cuma hanya menempel di kasur aja. Tapi juga banyak juga yang kasusnya pakai susuk ataupun loloh. Saya bilang di sini yang ditelan itu juga lebih aman daripada susuk, karena loloh itu lebih lengkap daripada susuk. Tapi karena orang tahunya cenderung yang lebih baik susuk, sedangkan loloh lebih kuat.
di samping ini banyak yang kasus yang susuk yang pakai, dan saya bisa membedakan antara orang pakai sosok orang yang memakai susuk ataupun tidak. Saya akan bisa melihat dari apa yang saya pandang dari mata saya. Nah kalau untuk susuk sendiri kan bener nggak sih Mbak, itu kan kalau matinya itu nggak diterima. Iya. Untuk susuk sendiri gimana? Jadi gini, ada banyak pertanyaan kan, kalau susuk itu orang ini meninggal seperti apa gitu kan. Tapi dalam konteksnya orang meninggal tuh harus bersih, harus tidak ada yang penghalang di badannya, harus memang orang berilmu pun harus bersih, tidak boleh membawa ilmu dalam kematian. Karena saya sudah berkecimpung dalam dunia seperti ini, dan banyak banget orang yang cuma keluarga saya juga berilmu yang pada saat meninggal harus seperti apa. Jadi ada dasarnya sendiri. Tapi kalaupun kata susah meninggal, dia punya ilmu, dia punya pegangan, dia punya perjanjian itu yang ada di badannya dan susah meninggal. Tapi selama ini susuk ataupun intang ataupun loloh aman-aman saja. Berarti nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali.